dari seorang yang Tuhan pernah anugerahkan tengah-tengah kehidupan ini, yang darinya telah terpancar kasih Allah itu, meninggalkan jejak dan bekas yang juga menumbuhkan iman dan harap dan percaya banyak orang. Saudara-saudara, oleh karena itu, sejak 2 hari yang lalu, setelah Bapak menayang Henry Dien menghembuskan nafasnya yang terakhir di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Prof. Kando Malayang pada pukul 15.35 pada tanggal 21 Januari tahun 2018 ini. Sejak itu banyak tangisan, tapi juga banyak cerita. Banyak sekali cerita yang mulai dari ruang IGD sampai ke tempat pembalsaman jenazah. Penantian di situ orang baku apa? Semua bercerita. Ada yang bertanya bagaimana kejadian, sejak kapan Bapak ini sakit. Ada yang mulai bercerita, aduh dapat ingat dulu, dapat ingat tuh dia. Aduh, ada yang baku dapat orang, aduh selama baku dapat orang. Ada peristiwa, ada cerita. Dan peristiwa ini melahirkan ulang cerita-cerita, mengingatkan kita pada cerita-cerita itu. Banyak sekali cerita. Dan bukan hanya bikin orang menangis cerita-cerita itu, tapi bikin orang tersenyum, bikin orang senang, bikin orang bahagia. Aduh, dapat ingat dulu. Sudah ngomong Henry. Tadi malam dalam ibadah penghiburan juga ada yang menyanyi anak-anak Sarani dari Bapak Henry Dien. Tadi malam ada juga orang bangsa, tidak asing, tapi ada di sini. Artinya ada orang yang merasakan kehadiran itu sebagai sesuatu yang membuat orang untuk merayakan kehidupan. Bapak Henry dia memang sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, tapi cerita-cerita tentang dia, cerita-cerita kehidupannya akan terus dibawa dalam kehidupan kita. Tapi bukankah itu yang Yesus katakan, bahwa orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan mati, bahkan orang-orang yang sudah mati akan terus hidup. Di mana dia hidup? Dia hidup di dalam semangat yang ditinggalkan oleh karena imannya, oleh karena percayanya. Kehidupan yang pernah dianugerahkan itu berbuah di dalam kehidupan ini. Orang percaya tidak diajak untuk berpikir-pikir tentang kematian. Tidak ada orang yang mengharapkan kematian, walaupun kematian itu akan datang. Tapi Yesus tidak pernah berbicara tentang kematian. Dia berbicara tentang kehidupan. Dia berbicara tentang kebangkitan. Dia berbicara tentang kehidupan yang kekal nanti, tapi juga kehidupan yang kekal sekarang ini. Dan kekekalan itu hanya bisa kita dapatkan dengan menghidupkan orang-orang yang sudah mati di dalam kenangan dan cerita kita. Bahwa iman mereka dibagikan kepada kita, iman mereka diteruskan kepada kita, dan kita akan terus hidup dan berpengharapan. Bagi keluarga tentu kehilangan ini. 6 tahun lalu Ibu Sofi Prayo, istri tercinta dari Bapak Henry Dien, juga menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan beberapa hari lalu, 2 hari lalu, Bapak Henry Dien. Kematian tiba, kehilangan ada, dan keluarga akan terus merasakan kekosongan. Ada yang kosong, dan ada yang bisa isi kekosongan ini. Tapi kekosongan ini bisa diisi dengan kenangan-kenangan indah. Dia akan terus menjaga dan memelihara kehidupan itu. Orang semua punya cerita, cerita-cerita yang indah. Dan lupa tadi dari Puyak kasih kesaksian bahwa tiap kali bercerita selalu pembantu ini bilang, baking itu bagus, kebaikan
apa yang ada sejak penciptaan, sejak kejadian, maka Allah melihat segala sesuatu baik adanya, supaya kehidupan ini selalu berada dalam kebaikan itu. Oleh karena itu saat ini dari keluarga juga ingin membagikan cerita-cerita. Orang semua pasti punya banyak cerita. Dan saat ini ada 3 kisah atau 3 pencerita dari keluarga yang akan meneruskan semangat keabadian dan kekekalan itu. Yang pertama, saya mengundang cucu Edwin Senduk. Saya akan bercerita tentang Edwin Opai. Ya, terima kasih. Saya mewakili dari cucu. Mungkin kesan terhadap Opa itu orangnya senang sekali bercerita. Jadi begitu ketemu Opa atau lagi bertelepon, pasti Opa tanya lagi apa, kemudian cerita-cerita apa yang bisa dibagi. Dan ternyata mungkin itu karena Opa, mungkin seperti yang saudara-saudara tadi dengar, riwayat Opa yang begitu panjang, Opa tulis sendiri. Daya ingatan Opa kan memang tinggi, dan itu mungkin membantu Opa juga untuk membawa pergumulan kami cucu-cucu ke dalam doa. Jadi itu yang kami rasakan. Mungkin pribadi, pengalaman pribadi dengan Opa, ada satu percakapan. Waktu itu saya menjelang lulus kuliah sarjana di ITB Bandung. Kemudian ya bertelepon Opa mau tanya gimana soal lulus, sebentar lagi Opa, semua tinggal tunggu di wisuda aja. Semua tahu mau kerja di mana? Belum tahu. Jadi iya, belum tahu, nanti masih mau cari-cari lagi kan. Opa cuma bilang, oh iya, bawa aja di dalam doa. Kamu bawa pergumulan kamu di dalam doa. Jadi biar Tuhan yang kasih jalan nanti, Tuhan yang kasih damai sejahtera buat kamu. Dan memang puji Tuhan, ya itu yang memang terjadi ketika saya bawa dalam doa. Kemudian juga Tuhan memang kasih yang terbaik, dan saya bisa menjadi berkat di tempat itu, dan tempat itu juga bisa menjadi berkat buat saya. Ya puji Tuhan, seperti itu. Dan itu yang saya juga pelajari dari Opa dalam pergumulannya yang hidupnya yang sangat panjang, selalu membawanya itu dalam doa gitu, dibawa dalam Tuhan. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan tentang Opa. Terima kasih. Kisah selanjutnya teringatkan dari seorang anak mantu dari Prof. Sigfrid Bersunfang. Terima kasih. Salam. Saya berbahagia bisa menceritakan tentang Papa. Saya anak mantu, tapi saya terkesan sekali dan banyak pelajaran. Banyak sekali pelajaran yang kami. Saya jarang bercakap kecuali kalau dia baca masalah politik di koran, masalah unsur baru turun. Tapi hal lainnya. Tapi saya banyak belajar dari bukan hanya kehidupan iman, tapi perbuatan iman. Karena iman itu tanpa perbuatan itu percuma. Satu saja yang saya mau ceritakan di sini adalah bagaimana Papa melayani Mama. Mama itu sakit pada waktu dia masih boleh melayani sendiri dibantu. Oke, masih oke, tapi selama 8 bulan di tempat tidur itu dilayani oleh Papa sendiri. Anak 8, 6 perempuan yang sudah kawin semua, satu yang belum kawin. Mau bantu melayani Mama untuk sebuah orang taksir apa itu. Nah, itu Bapak P urusan.
Bapak boleh kok, dan Bapak senang, bahagia untuk itu. Itulah iman. Kasih, kira sini kasih agape, bukan kasih filia, bukan kasih eros, bukan kasih storge, kalau tidak salah, tapi kasih agape. Dan ini saya kira saya mau ceritakan di sini. Tadi Pak Pendeta David tanya apa yang boleh diceritakan. Bagaimana? Oke, saya bisa bersaksi nah ini karena ini adalah suatu hal yang perlu untuk orang bapak-bapak suami zaman now. Apakah orang boleh seperti itu? Saya sendiri berumur, apakah kita bisa? Saya bisa seperti itu. Kita ada doi, tapi kita perawat. Ya kan? Para murid ada doi, wah kita sibuk dengan kesibukan lain. Karena ini suatu hal yang sangat, untuk saya sangat-sangat perlu diceritakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibi. Dan sekarang dari salah seorang anak, Pendeta Audrey Yen. Iya. Pertama yang saya mau bilang, cerita tentang karya besar Tuhan dalam hidupku. Setelah 5 tahun tidak menjenguk orang tua, tahun 2006 yang terakhir, dan tahun 2011 kami dari Colombo, Sri Lanka, berangkat ke Indonesia, berjumpa dengan anak kami yang 2 yang masih tinggal di Jerman, dan kami berjumpa di Singapura dan sama-sama terbang ke Manado. Tahun itu adalah pengalaman indah. Setelah 5 tahun kami boleh lihat mama kami lagi, oma dari anak-anak kami. Dan baru beberapa hari setelah kami pulang ke Colombo dan anak-anak pulang ke Jerman, kami dikejutkan lagi oleh berita bahwa mama telah tiada, tepatnya 5 Januari 2012. Pengalaman kedua, tahun lalu saya datang berlibur sendiri mengunjungi suami dan keluarga di sini. 3 minggu berada di Manado. Begitu bahagia karena boleh berjumpa dengan papa, saudara-saudara, jalan dengan papa, bercerita dengan papa. Kami jalan sampai di pantai. Terus ada hal menarik ketika perjumpaan dengan papa. Papa masih bercerita dengan penuh semangat tentang kehidupan, tentang masa lalunya, dan luar biasa kasih Tuhan karena masih memberikan penglihatan, pendengaran, bahkan ingatan yang kuat. Karena dalam cerita saat itu saya merekam dengan video di handy saya. Papa menyebutkan nama-nama orang, padahal itu sudah dari tahun berapa. Asitoh, Papa masih bisa menyebutkan satu persatu. Sungguh luar biasa apa yang saya boleh alami dengan Papa ketika suatu pagi bersama-sama duduk sarapan. Saya bilang, Papa, ayo kita bercerita. Saya ingin dengar cerita tentang Papa. Begitu pulang ke Jerman di bulan Januari yang sama, saya mendapat kabar. Padahal waktu itu saya bilang, Papa, saya sudah dengar Papa sakit, sudah tidak sadar lagi. Saya bilang, Papa, tolong tunggu saya. Hanya itu doa saya. Saya bilang, tolong tunggu saya, biar saya rela membebaskan Papa. Dalam perjalanan ke Frankfurt
di bandara, diantar oleh anak-anak dua saya dan cucu Mateo. Saya mendapat kabar dari suami saya, bapak-bapak telah tiada. Saya menangis dengan anak-anak di dalam kereta. Bapak tidak menunggu saya lagi. Saya datang rencana untuk menjenguk Bapak di rumah sakit, tetapi saya datang ke sini ternyata untuk membuat perpisahan yang terakhir dengannya. Karena hari ini Papa akan meninggalkan kami semua. Kami tidak melihatnya lagi. Ada pengalaman indah dalam hidup saya ketika masih kecil. Saat Papa masih guru Jumat, Papa sebagai ketua panitia pelaksana pembangunan gereja, pembangunan SD Center Gemim Senangan. Saya masih kecil, masih 7 tahun. Saya mendapat kesempatan yang luar biasa waktu itu ketika peresmian SD Gemim ini. Saya dibilang, Papa, kamu tolong kasih serahkan bunga kepada Ibu Gubernur Heni Woran almarhumah, karena yang datang meresmikan SD waktu itu adalah Gubernur H.W. Woran. Satu lagi cerita indah. Kenapa air bersih kita di Senangan ini boleh mengalir sampai di rumah-rumah, sampai di kamar-kamar, di dapur. Papa saya bilang, kamu tahu bahwa kamu waktu kecil, karena kami banyak anak, kami suka membantu orang tua mengambil air di pancuran yang lumayan jauh dari sini. Saya waktu itu terpeleset di situ, dan di situ menjadi inspirasi Papa untuk bagaimana mencari sumber air bersih, mata air di Senangan. Dan saat itulah dibangun bak penampungan air, dan bak penampungan air itu ada di belakang SD yang dibangun oleh Papa waktu itu. Itu sungguh luar biasa, pengalaman indah yang boleh diceritakan saat ini. Dan itu tidak hanya menjadi pengalaman indah, kesukacitaan, kegembiraan keluarga kami, tapi Bapak air itu sampai juga di masyarakat umum, di jemaat Senangan.